Hijrah Diaries. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan wal akhwat, barakallahu fikum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap usaha kita dalam usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup di dunia ini ketika diberikan kesempatan untuk beramal, untuk mempersiapkan segala hal yang akan dia temui di kehidupan akhirat. Mau gak mau, sebagai setiap insan yang berakal, dia harus mempersiapkan untuk negeri akhiratnya. Karena negeri akhiratnya adalah kehidupan yang abadi dan kekal. Di antara pintu yang pertama yang harus dilalui oleh setiap muslim adalah pintu kematian. Pintu kematian. Insan yang sudah meninggal menjadi mayit, kemudian dia meninggalkan keluarga, dia meninggalkan hartanya, yang terbawa adalah amal solehnya. Sebelum kita membahas tentang perkara-perkara yang harus kita perhatikan ketika berhubungan dengan mayit, maka orang yang masih hidup punya kewajiban kepada orang yang telah wafat. Yaitu apa? Mayit, si mayit itu sendiri. Kita bisa menyebutnya dengan jenazah. Orang yang masih hidup wajib memperhatikan hak-hak yang berhubungan dengan mayit, dari memandikannya, kemudian mengkafaninya, mensolatinya, dan menguburkannya. Dan hukumnya, kata para ulama, adalah fardu kifayah. Artinya harus ada beberapa orang atau sebagian dari kaum muslimin yang mengurus hak si mayit ini. Jika tidak ada yang mengurus, maka berdosa seluruh kaum muslimin yang berada di tempat tersebut. Karenanya perkara ini penting sebelum perkara pembagian warisan, sebelum perkara pelunasan hutang, maka dia harus mengurusi jenazah dulu ini dan segera dilaksanakan. Pada poin ini kita akan membahas tentang cara mensolati jenazah dan menguburkannya. Kitab panduan yang kita pakai adalah kitab panduan dari perkataan para ahli ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah ini. Berkenaan dengan mensolatkan jenazah, solat jenazah berbeda dengan solat biasa. Berbeda dengan solat, ada ruku, ada sujudnya, ada iktidalnya, duduk di antara dua sujud. Tapi untuk solat jenazah, maka dia adalah tidak ada sujud, tidak ada ruku. Dia hanya bersifat doa dan perkaranya adalah tentang solat. Tetapi kalaupun dia tidak ada sujud, dia tidak ada ruku, tidak ada iktidal, tidak ada tasyahud, tetapi dia ada perkara-perkara yang harus dilalui ketika orang melakukan sholat jenazah. Yang pertama adalah berdiri. Berdiri, dan ini berdiri ya termasuk rukun juga di dalam sholat berjamaah, sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah. Bagi imam, ketika mayit ini adalah laki-laki, maka dia berdiri di bagian kepala di depan mayit. Bagi wanita, dia berdiri di tengah mayit. Kalau misalkan jenazahnya ada banyak, ada 2 misalkan, maka jenazah laki-laki yang didahulukan, kemudian jenazah perempuan di belakangnya seterusnya. Kalau ada jenazah laki-laki 3 orang misalkan, ada jenazah laki-laki dewasa, ada jenazah laki-laki anak kecil, ada jenazah perempuan. Maka urutannya gitu, laki-laki dewasa, kemudian anak kecil, kemudian perempuan yang paling belakang. Dan seterusnya, sebagaimana kaum muslimin berjamaah di dalam sholat mereka. Maka yang perlu diperhatikan bahwa sholat jenazah berdiri, dan di situ meliputi 4 takbir secara umum. 4 takbir. Para ulama juga berbeda pendapat. Apakah boleh 5 takbir, 6 takbir, 7 takbir? Pendapat yang paling kuat, Allahu a'lam, yang kita perhatikan dalam masalah ini, boleh melebihi dari 4 takbir, 5 atau 6, tetapi
Ini adalah keputusan imam. Dan biasanya mereka memperhatikan orang ini kalau dia berpengaruh, memiliki jasa kepada kaum muslimin, andil yang besar, maka mereka bisa bertakbir lebih dari 4 kali pada umumnya. Tapi sekali lagi, ini adalah haknya imam. Tidak boleh jamaah atau makmum di belakang imam ini dalam sholat jenazah 5 takbir, 6 takbir, tapi paling minimal adalah 4 takbir dan tidak boleh kurang dari itu. Takbir yang pertama, tentunya dia mengangkat tangan ya, dan dia mengucapkan atau membaca Al-Fatihah. Dia membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, seterusnya sampai 7 ayat. Kemudian apakah boleh dia membaca surat, semisal Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, surat-surat lain boleh. Dan ketika dia membacanya maka bernilai pahala. Maka ini dikembalikan kepada imamnya. Ketika imamnya memimpin sholat jenazah agak lama pada takbir pertama, silakan setelah membaca surat Al-Fatihah, Anda mengeraskan bacaannya atau Anda membacanya Al-Fatihah, dan boleh orang lain mendengar bacaannya. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Abbas, diketahui Abdullah bin Abbas dari membaca Al-Fatihah dan para sahabat yang lain karena mereka mendengar suara mereka. Tetapi tentunya suaranya tidak dikeraskan, cukup orang yang di sekitar saja mendengar. Tapi hukumnya ketika orang membaca Al-Fatihah, maka dia boleh menambah atau membaca surat yang lain jika dia punya kesempatan tersebut. Kemudian pindah ke takbir yang kedua. Takbir yang kedua, apakah dia mengangkat takbirnya? Maka pendapat para ulama, jumhur, mayoritas ulama mengatakan dia mengangkat takbir lagi. Walaupun ada ulama yang lain mengatakan boleh, cukup takbir pertama dia mengangkat takbir. Riwayatnya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau sholat jenazah dan setiap takbir mengangkat tangan. Oleh karenanya pendapat ini dipilih oleh pendapat jumhur yang mereka berpendapat bahwa setiap takbir dalam sholat jenazah maka mengangkat tangan. Apa yang dibaca pada takbir yang kedua, maka dia membaca sholawat. Dia membaca sholawat. Apa sholawatnya? Sholawat kepada Nabi SAW. Allahumma sholli wa sallim. Dia menggabungkan sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Dan bacaan yang sempurna adalah bacaan sholawat Ibrahimiyah sebagaimana orang tasyahud dalam solatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau bacaan sholawat Ibrahimiyah dengan redaksi yang berbeda. Tetapi yang dibaca ketika tasyahud dalam sholat, terutama tasyahud akhir, maka itulah yang dibaca pada takbir yang kedua ini. Kemudian pindah kepada takbir yang ketiga. Apa yang dibaca takbir ketiga inilah intinya adalah membaca doa bagi si mayit. Membaca doa bagi si mayit seperti doa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu bil ma'i wagsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama naqaita ath-thawb al-abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannah wa id'u min adabil qabri wa min adabin nar. Ini adalah doa takbir yang ketiga. Bagaimana misalkan kalau kita tidak panjang baru belajar misalkan tidak panjang doa yang panjang ini, maka dia bisa berdoa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Sampai di sini bahkan cukup kalau dia belum membaca doa yang panjang atau bahkan belum hafal. Maka Islam tidak memberatkan misalkan harus hafal. Tapi yang paling sempurna wal akmal adalah membaca doa dengan lebih lengkap. Ini bagi mayit secara umum yang sudah dewasa. Bagaimana kalau bayinya masih kecil atau janin keguguran, misalkan baru 1 hari atau 2 hari, maka telah datang hadis dari Rasulullah SAW, jika mayitnya adalah bayi, maka dia membacakan doa yang khusus, yaitu diantaranya Allahumma ja'alhu faratan wa dhukhran liwalidayhi. Misalkan doanya, atau Allahumma ja'alhu faratan
wa salafan wa ajran, di antara doa yang pendek. Atau lebih lengkap lagi, Allahumma ja'alhu faratan wa dhuhran liwalidayhi wa syafi'an mujaban, Allahumma sakil bihi mawazinahuma wa a'zim bihi ujurahuma wa alhiqhu bis salihin al mu'minin wa ja'alhu fi kafalati Ibrahim wa qihi bi rahmatika adzabal jahim wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi, Allahumma ghafir li aslafina wa afratina wa man sabaqana bil iman. Di antara doa yang lain, doa-doa yang bentuk memohon ampun kepada orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal, yang baik kecil maupun yang besar. Allahumma gfir li hayyina wa li mayyitina wa saghirana wa kibirina, dan seterusnya. Berbagai macam doa, tapi intinya adalah memohonkan doa ampun kepada mayit. Dan di sana ada lafaz atau redaksi doa yang berasal dari Rasulullah SAW, diamalkan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum. Inilah takbir yang ketiga. Disesuaikan juga dengan imam. Jika imamnya cepat, maka cari redaksi doa yang cukup ketika makmum misalkan membaca doa untuk si mayit. Kemudian takbir yang keempat, setelah Allahu Akbar, maka ya takbir keempat adalah salam. Takbir yang keempat adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian ulama mencukupkan satu kali salam. Sebagian ulama mengatakan kalau imamnya salam 2 kali, maka makmumnya juga salam 2 kali. Kalau imamnya salam hanya 1 kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian selesai, maka makmumnya juga cukup salam satu kali. Ini adalah sholat, dan mayit segera diantarkan jenazahnya menuju kepada pekuburan kaum muslimin. Sekarang kita pindah ke masalah yang kedua tentang menguburkan kaum muslimin. Dan sebelum mayit ini dari tempat sholat jenazah ini, sholat jenazah itu bisa dilaksanakan di rumah atau di masjid. Atau tempat khusus biasanya dilaksanakan sholat jenazah. Jadi nggak harus di masjid selalu. Boleh juga tempat khusus untuk sholat jenazah, atau boleh juga di rumahnya langsung, dan seterusnya. Kemudian mayit ini segera dikuburkan. Jangan lagi menunggu-nunggu anaknya yang sedang datang masih dalam perjalanan, tidak. Karena perkara orang yang meninggal yang sudah jadi jenazah berbeda dengan perkara orang yang hidup. Jenazah berhak untuk segera dikuburkan. Dan oleh karenanya dalam hadis yang lain, hadis Rasulullah SAW, hak muslim atas muslim yang lain adalah fattabi janazatahu, ikutilah jenazahnya. Maka jenazah ini kemudian dibawa dengan langkah, tentunya langkah yang bersegera, langkah yang cepat. Kemudian apakah ada bacaan-bacaan khusus? Tidak ada bacaan-bacaan khusus. Bersegera karena penguburan jenazah, dan sifatnya adalah khudu, adalah tenang. Ini masalah kematian, bukan mengantarkan jenazah sambil bersenda gurau, bercanda-canda, maka ini adalah melanggar norma-norma Islam. Melanggar adab-adab Islam. Bercanda ini sedang ada menguburkan jenazah. Tempat kembali kita, di mana kita akan bermukim sampai datang hari kiamat. Kenapa orang masih juga bercanda-canda dan seterusnya. Nah, ketika memasuki pekuburan ini, maka mayit sudah dipersiapkan kuburannya biasanya. Lebarnya 1 meter, panjangnya biasanya 2 kilometer. Berapa tingginya? Tidak ada batasan dalam hal ini, tinggi atau dalamnya lubang yang digali ini, kuburan yang digali. Sebagai ulama memperkirakan setengah orang dewasa. Pada intinya alasannya adalah agar mayit ini atau jenazah ini tidak digali oleh hewan-hewan tertentu, hewan buas misalkan. Sehingga tidak diganggu jenazahnya. Karena orang muslim yang masih hidup maupun yang sudah wafat dan telah menjadi mayat, dua-duanya dihormati fisiknya. Dua-duanya dihormati fisiknya. Kemudian apa yang dilakukan dengan kuburan ini? Wa an yakuna fihi lahdun min jihatil qiblah. Dibuatkan lahat dari arah kiblat. Lahat ini adalah di bagian pinggiran kuburan ya, dibuatkan lubang yang agak mendalam sedikit untuk ditaruh jenazahnya di sana. Kalau tidak mampu dibuat karena tanahnya longsor biasanya, seperti di daerah tanah yang sifatnya pasir, daerah
padang pasir seperti di daerah Arab sana, biasanya dibuatkannya itu adalah yang di tengah yang digali karena tidak mudah amblas tanahnya dan seterusnya. Ala kulli hal kata para ulama, intinya pembuatan ini supaya mayit itu tidak mudah goyang, geser kiri, geser kanan dan seterusnya. Kemudian mayit ini dimasukkan ke kuburan, bisa dimulai dengan kaki duluan dimasuk, kemudian atau juga bisa kepala duluan. Tidak ada keterangan yang jelas baik dari hadis-hadis Rasulullah SAW atau langsung sebagaimana masyarakat pada umumnya. Tetapi ketika mayit ini diangkat di atas kerandanya, maka dia diangkat dalam bentuk murabba sehingga orangnya ini harus kuat, tentunya bukan satu orang ya, sehingga tidak menyakiti jenazah atau fisik mayit. Maka diangkat juga dengan kelemah lembutan, penuh penghormatan, sebagaimana dikuburkan juga, dimasukkan ke dalam kubur. Tidak juga seperti dibuang mayitnya begitu saja seperti membuang sampah. Na'udzubillah min dzalik. Tidak demikian. Tapi bisa dimasukkan perlahan, kemudian membaca doa bismillah wa ala millati sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, doa-doa yang ada yang kita kenal, bismillah wa ala sunnati Rasulillah atau bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dilakukan adalah penggali kubur ini atau memasukkan ke liang lahat tadi dengan membaringkannya dari rusuk bagian sebelah kanan diletakkan baik-baik dengan cara yang lemah lembut. Kemudian apakah boleh membuka ikatan misalkan tali kafan ini? Ya dianjurkan untuk membuka. Tapi pun kalau misalkan ternyata lupa kemudian sudah ditutup, apakah boleh membongkar lagi? Tidak perlu. Tidak. Kata para ulama tidak perlu. Maka kalaupun lupa ya tidak masalah, ditinggalkan begitu saja. Kemudian setelah ditaruh di liang lahat, dikuburkan dari arah samping lambung kanan mayit dengan menghadap kiblat. Kemudian yang dilakukan adalah dengan menaruh labinah semacam batu bata untuk menutup. Kalau tidak ada bisa dengan papan atau bisa dengan kayu atau bisa dengan bambu. Dan di sini tidak harus misalkan harus dengan papan yang mahal, dengan bambu saja cukup. Dengan bambu saja cukup. Kemudian setelah sudah rata, kemudian baru mayit dikuburkan. Dikuburkan dengan tanah, ditambun dengan tanah sampai kemudian dikuatkan tanahnya agar tidak mudah longsor. Kemudian kata para ulama, apa fungsi papan tadi? Supaya mayit itu tidak langsung tanahnya jatuh kepada tubuh mayit. Dan itu bayangkan kemuliaan hukum syariat Islam sampai mayit pun agar jangan sampai merusak atau menyakiti fisik mayit. Padahal mayit sudah tidak merasakan lagi rasa sakit sebagaimana manusia yang masih hidup. Kemudian dikuburkan. Setelah dikuburkan kata para ulama disiram pakai air. Apa fungsinya? Agar tanahnya itu meresap sehingga tidak mudah ambruk. Jadi tidak ada misalkan keyakinan tertentu, oh air ini karena haus mayitnya ini sekarang di dalam, tidak ada. Kemudian apakah harus ada tabur bunga? Tidak dianjurkan juga, tidak harus tabur bunga. Apa perlu diletakkan tanda? Perlu. Dan kata para ulama sebagaimana hadis yang ada adalah jangan sampai kuburan ini tingginya lebih dari 1 jengkal. 1 jengkal bisa ditaruh dikelilingi batu tadi untuk memberikan tanda bahwa ini mayit. Apakah perlu ditulisi? Tidak perlu ditulisi. Bagaimana kita mengenangnya? Yang mengenangnya adalah amal soleh. Anak yang soleh akan terus mendoakannya. Wakafnya, amal jariahnya, ilmu yang bermanfaat. Betapa banyak kuburan yang dibuat semen, yang diberikan marmer, keramik, yang diberikan nama, bahkan yang dibuatkan rumah. Tapi setelah itu apa? 1 hari, 2 hari, 3 hari terus ditinggalkan. Tapi ternyata tidak ada manfaat apa-apa. Yang menolongnya adalah amal solehnya. Maka tidak perlu juga harus dengan membuat
semen atau kapur barus atau membuat nama. Apakah perlu ada wafat sekian, tanggal sekian lahir? Dalam Islam tidak perlu. Tidak perlu. Apakah ini sama dengan kayak menguburkan kucing? Sungguh Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukan demikian. Dalam kuburan di Baqi, kuburan di Madinah, kuburan di Mekah tidak ada tulisan nama. Karena nama pun tidak berfaedah karena mereka sudah wafat. Kalaupun ingin ziarah kubur, maka orang-orang yang betul-betul memperhatikan mayit ini jenazahnya, mereka akan tahu kuburan si fulan, kuburan A, kuburan B, dia akan datang berkunjung dan mendoakannya, dan itu cukup karena amal solehnya aja sudah cukup. Setelah itu, setelah ditambur dengan tanah, disiram dan dikuatkan dan diberikan tanda, maka silakan berdoa untuk mayit. Ada doa khusus. Apakah harus ada aba-aba? Tidak ada harus aba-aba. Apakah harus ada ceramah? Tidak harus ada ceramah. Memberikan nasihat sekarang, mayit sudah dikuburkan, silakan berdoa untuk mayit, silakan. Tidak harus ada ceramah khusus panjangnya 15 menit, 20 menit, tidak ada. Sekedar memberikan saran kepada para orang-orang yang mengiringi jenazah ini, sekarang silakan berdoa kepada si mayit, memberikan nasihat tentang kehidupan kematian, ini sudah cukup. Dan tidak boleh berlama-lama. Tidak boleh berlama-lama, sebagaimana ini bukan khutbah Jumat, tapi sifatnya nasihat. Dan si mayit ini atau keluarga juga yang ditinggalkan butuh penguatan, butuh takziah, butuh mereka agar bisa menghadapi ujian ini, di mana orang-orang kekasih mereka, orang-orang terdekat mereka telah ditinggalkan. Maka berdoa untuk si mayit. Berdoa untuk si mayit. Apa doanya? Doanya bisa juga Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Bisa diulang. Atau doanya, ya Allah, inilah mayitmu yang beramal soleh, mereka telah melalui kehidupan dunia, maka terimalah amal ibadahnya. Bisa. Doanya umum. Tidak ada doa khusus. Tapi yang adalah doa memohonkan ampun kepada si mayit tadi. Setelah itu apa? Kaum muslimin silahkan lagi pulang melanjutkan kehidupan. Dan ingat, sebentar lagi mereka akan seperti si mayit ini. Tinggal siapa yang duluan nanti di antara saudara-saudaranya. Ini diantara fikih praktis yang mudah. Cara mensolatkan, kemudian cara menguburkan si mayit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua dalam belajar ini. Masih banyak juga penjelasan-penjelasan yang ada yang lebih rinci, tapi tentunya itu membutuhkan waktu tersendiri yang lebih serius dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan perkataan mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsana, kemudian mengikuti yang paling baik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.